Pernah gak sih kalian ngerasa udah berhemat, nggak foya-foya, dan berusaha untuk rajin menabung, tapi kok uang yang masuk kayak belum cukup ya? Ada aja yang kurang atau pas-pasan banget. Itu tandanya udah saatnya kita mencari cara untuk memperbesar income kita. Kalau sekarang gue tanya nih, apa rencana kalian untuk perbesar income kalian? Kalian udah tahu belum jawabannya? Kalau kalian belum kebayang, jawabannya apa, itu artinya kalian tuh harus nonton video ini. Karena di sini gue akan berbagi insight, pengalaman, dan cara berpikir yang udah membantu gue memperbesar income gue. Video ini disponsori oleh Ajaib. Hal pertama yang harus kalian punya kalau kita mau memperbesar income kita adalah kesabaran. Kalau kita lagi menghadapi kesulitan saat ini, mungkin kesulitan finansial atau kesulitan dalam mencapai mimpi dan goals kita harus lihat kesulitan itu sebagai ujian. Kalau kita pikir, apa sih gunanya ujian? Ya, ujian itu gunanya supaya kita bisa naik level. Kayak kita sekolah dari kelas 1 SD sampai SMA, mesti ada ujiannya kalau kita mau naik kelas. Nah, dalam hidup, kapasitas kita sebagai manusia itu akan meningkat setelah kita melewati ujian atau ya kesulitan yang kita temukan. Tapi, syarat untuk ikut ujian ini adalah kita harus menerimanya dan bersabar. Kalau kita nggak bisa nerima dan kita nggak bisa sabar, fokus kita tuh bakalan terpaku di kesulitan yang kita hadapi. Kita bakalan mulai nyalahin keadaan, nyalahin keluarga, nyalahin pemerintah, nyalahin entah siapa. Dan kita juga bakalan fokus kayak bersedih, marah, ngerasa jadi orang yang paling menderita di dunia ini. Tapi kalau misalnya kita bisa menerima dengan ikhlas, kita bisa menerima dengan sabar, ya hati kita insya Allah akan jadi lebih tenang. Perspektif kita akan bisa melihat kesulitan yang kita alami itu sebagai ujian yang harus kita lewati. Mindset kita tuh bakalan berubah menjadi growth mindset, dan kita akan percaya kalau kita tuh bisa berkembang. Otak kita bakalan jadi bisa berpikir lebih jernih untuk mencari solusi. Oke? Jadi sabar itu menurut gue penting banget. Nah, setelah kita udah bisa sabar, menerima keadaan kita dan punya growth mindset, hal kedua yang gue mau bagikan adalah pemahaman gue tentang rezeki dan life-changing opportunity. Gue mau pakai hujan sebagai analogi untuk menjelaskan pemahaman gue. Bayangin kita tinggal di gurun pasir, di mana air itu sangat berharga. Anggap air hujan itu adalah rezeki dan opportunity ya. Kita nggak tahu hujan itu kapan akan datang. Tapi yang jelas, pas hujan, kita mau mengumpulkan air hujan sebanyak-banyaknya. Supaya kita bisa manfaatin air hujan tersebut di keseharian kita untuk minum, mandi, bertahan hidup. Nah, suatu hari hujan itu datang. Tapi kalian nggak ada persiapan nih. Kalian nggak punya wadah. Apa yang akan terjadi? Ya, kita nggak akan bisa kan menampung air hujan itu. Kita cuma bisa nganggap, kayak minum langsung dari air hujan tersebut. Ya nggak? Karena kita nggak punya kesiapan. Gue percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kita. Opportunity itu selalu ada, tapi kesiapan kita lah yang menentukan seberapa banyak sih rezeki yang bisa kita tampung. Nah, sekarang kalau misalnya hujan turun nih, dan kita mau nampung air hujan itu, ya pasti kita harus siapin wadah dong, kontainer. Bayangin aja ember lah. Nah, semakin besar atau semakin banyak ember yang kita punya, semakin banyak juga air hujan yang bisa kita tampung. Kalian bisa anggap wadah ini adalah kapasitas kita sebagai manusia, kayak skill kita gitu ya, atau sumber income kita. Menurut gua, ada dua cara nih ya, untuk memperbesar wadah rezeki kita. Yang pertama, secara vertikal, yaitu kita memperbesar satu wadah yang kita punya. Dan yang kedua, secara horizontal, itu kita memperbanyak wadah yang kita miliki. Udah mirip-mirip kayak software scaling aja nih. If you know, you know. Nah, jadi kalau kita mau memperbesar income kita bisa coba untuk memperbesar wadah rezeki kita secara vertikal. Ini artinya kita fokus pada satu hal dan mengembangkan hal tersebut hingga ke tingkat tertinggi. Contohnya,
seorang karyawan yang fokus dengan karirnya hingga menjadi CEO di suatu perusahaan. Contoh lainnya, seorang pebisnis yang membangun bisnis kecilnya hingga menjadi raksasa. Nah, menurut gua pertumbuhan vertikal ini punya batasan alami. Misalnya kalau kita seorang karyawan, gaji kita tuh ya punya batas. Ada rata-rata gaji sesuai pengalaman kita. Kita juga harus menunggu kesempatan buat promosi, dan kita mungkin harus nunggu orang yang keluar dari posisi di atas kita. Jadi kayak kalau mau dapat promosi gitu ya. Nah, ibaratnya nih ya, ember terbesar yang kita bisa beli di toko itu adalah mungkin ember yang 100 liter gitu. Kalau kita mau ember yang lebih dari 100 liter ya berarti kita harus beli beberapa ember kan. Nah, kalau kita punya beberapa ember, itu kita lagi memperbanyak wadah rezeki kita secara horizontal. Kalian mungkin sekarang punya pekerjaan tetap. Nah, kalian bisa coba cari apa nih kira-kira yang bisa kalian lakukan. Mungkin kalian bisa coba monetisasi hobi kalian. Mungkin hobi melukis, lukisannya dijual. Hobi fotografi, coba jadi freelance photographer pas weekend. Atau jual foto kalian di website-website yang stok foto gitu ya. Hobi masak, coba mungkin jualan cemilan di kantor ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, contoh gue pribadi, gue kerja jadi web developer sebagai karyawan di satu perusahaan. Nah, ini ember utama gue. Terus gue punya beberapa ember kecil. Misalnya dari bikin konten di YouTube. Nah, dari situ gue dapet AdSense. Ember lainnya gue dapet sponsorship. Kayak sekarang video ini disponsorin oleh Ajaib gitu ya. Nah, ember lainnya gue investasi di pasar modal misalnya. Sampai duit gue menghasilkan duit. Nah, itu ada beberapa ember-ember kecil yang gue punya gitu ya. Nah, ngomongin investasi. Kalau mau mulai investasi di Ajaib aja. Buat yang belum punya akun Ajaib, bisa langsung download dan daftar pakai kode Alfaurah ya. Biar dapat hadiah saham dari Ajaib. Di Ajaib, gue pribadi investasi di reksadana Renewable Energy. Dan setelah beberapa minggu, udah berkembang 0,4% guys. Nah, ini emang investasi tuh butuh kesabaran. Nah, yang gue suka nabung di reksadana adalah gue tinggal beli dan gak perlu mikirin nih naik turunnya harga. Lebih pasif. Jadi gue ya bisa fokus ngembangin ember-ember lainnya. Entah itu karir gue atau YouTube channel ini. Pokoknya, investasi di Ajaib itu lebih lengkap, lebih stabil, lebih baik karena semua bisa investasi di Ajaib. Disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli, hanya educational purpose only. Oke? Nah, kalau misalnya gue nggak punya atau gue nggak siapin nih ember-ember kecil ini nih, ya gue nggak akan bisa nampung rezeki dari YouTube AdSense, nggak bisa nampung sponsorship, nggak bisa nampung investasi gitu kan, rezeki dari investasi, ya gak? Jadi makanya gue tuh istilahnya hybrid lah ya, gue punya ember yang besar dan beberapa ember kecil gitu. Nah, ada lagi poin gue di sini adalah gue percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kita. Opportunity itu selalu ada, tapi kesiapan kitalah yang menentukan seberapa banyak rezeki yang bisa kita tampung. Nah, gue harap kalian paham dengan konsep ini, dan konsep ini tuh bisa memberikan ide ke kalian gimana caranya kalian bisa memperbesar wadah rezeki kalian ya. Oke? Kalau kalian udah paham nih konsep wadah rezeki nih ya, ada satu hal lagi yang bisa bikin rezeki kalian tuh tambah banyak, yaitu bersyukur. Pernah gak kalian berpikir kenapa bersyukur itu penting? Ya, ketika gue berpikir lebih dalam ya, gue kepikiran satu jawaban, yaitu dengan bersyukur kita bisa mengenali, kita bisa menyadari, dan memanfaatkan apa yang kita punya. Nah, banyak orang yang gak sadar nikmat dan privilege yang mereka punya. Sehingga mereka nggak bisa menggunakan nikmat tersebut, privilege tersebut secara maksimal. Ketika kita nggak bisa menyadari nikmat yang kita miliki, kita juga nggak akan bisa menjaga dan merawat nikmat dan privilege tersebut. Nih, ibaratnya nih ya, gue punya earbud ya, tapi gue lupa nih gue taruh di mana. Akhirnya ya, walaupun gue punya earbud ini, gue nggak akan bisa manfaatin, gue nggak akan bisa gue pakai karena gue lupa, gue nggak inget, gue nggak sadar ini earbud ini di mana gitu. Gue nggak sadar gue sebenarnya punya earbud tersebut. Privilege gue
punya earbud ini nggak bakal termanfaatkan kalau gue nggak bisa bersyukur dan menyadari gue punya sebuah earbud. Semoga bisa dipahami nih ya dari sini. Nah, banyak banget privilege yang kita lupakan, kayak kita punya akses informasi yang instan. Padahal di zaman dulu, akses terhadap informasi dan pengetahuan itu sangat susah didapat. Orang-orang tertentu doang yang bisa punya akses gitu ya. Sekarang kita mau tahu apa, mau belajar apapun, bisa lewat internet. Kalau kita nggak bisa mengenali, kita nggak bisa recognize, nggak bisa menyadari, mensyukuri nikmat yang ada, ya kita nggak akan bisa menggunakan hikmat dan privilege yang kita punya untuk berkembang. Semoga masuk nih pemahaman gue ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah apa yang gue sampaikan di sini itu bermanfaat? Apakah kalian jadi punya ide dan gambaran yang lebih jelas tentang cara perbesar income kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian suka gak nih konten-konten yang kayak gini? Nah, terus kalian tahu gak sih ada kata-kata orang kaya yang mereka mengerti, yang bikin mereka tuh tambah kaya. Kalau kalian mau tahu apa kata-kata tersebut, tonton video gue yang ini ya. Oke? Gue Alfi, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.